يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini hari Senin yang kedua, tepatnya tanggal 10 Juni 2024, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Dikarenakan Idul Adha atau Idul Kurban atau yang kita sering sebut Lebaran Haji yang tinggal seminggu lagi, pada kesempatan pagi ini saya mau baca bab tentang Sholatul Idain wal Udhiyah, bab sembahyang 2 hari raya dan ibadah penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan dua-dua ini buruk. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum memasuki bab al-udhiyah wa sholatul idain, kami dari pengurus memberitahukan, mengajak bahwa sebagaimana program yang sudah berjalan 2-3 tahun yang lalu, insyaallah di Masjid Ittihadul Ikhwan akan diadakan buka bersama di hari raya di hari Tarwiyah dan hari Arafah. Jadi insyaallah hari Tarwiyah jatuh hari Sabtu besok dan hari Arafah jatuhnya hari Minggu. Ya insyaallah di masjid ada buka bersama. Ya silakan dari antum ya untuk hadir ya dalam acara buka bersama Tarwiyah wa Arafah di hari Arafah, hari Tarwiyah di Masjid Ittihadul Ikhwan. Namun perlu ditekankan, ini hanya untuk orang yang menjalankan ibadah puasa, karena ini amanat dari orang yang menyampaikan bantuan untuk orang-orang yang puasa di hari Tarwiyah dan Arafah. Adapun yang tidak puasa untuk tidak dapat, jangan menghadiri acara tersebut karena keluar dari tujuan dari kami. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Tarwiyah dan hari Arafah itu disunahkan kita puasa. Kita bersama tahu bahwa pahala dari orang yang mengerjakan puasa di 2 hari tersebut sangat-sangatlah besar. Ya, salah satunya apabila mengerjakan puasa hari Arafah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, adapun ini adalah dosa-dosa kecil, ya bukan dosa-dosa besar. Jadi jangan ditinggalin ya untuk kita bisa puasa di hari Tarwiyah dan Arafah besok. Jadi cuma setahun sekali. Ini puasa hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Babu sholatil idain, bab sembahyang 2 hari raya. Ai sholat di idain al-fitr wal adha. Yang maksud 2 hari raya ini yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa sholatu Idul Adha afdalu min sholati Idul Fitr. Sembahyang Idul Adha itu lebih afdal dari sembahyang Idul Fitri. Idul Adha bisa juga dikatakan Idul
akbar. Jadi Idul Adha lebih afdal, lebih utama, lebih mulia dari Idul Fitri. Namun di kampung kita rendah terbalik. Idul Fitrinya semarak, Idul Adhanya agak kendor. Begitu. Yang sesungguhnya Idul Adha ini lebih afdal ketimbang Idul Fitri. Kenapa demikian? Kenapa Idul Adha lebih afdal ketimbang Idul Fitri? Karena di dalam Idul Adha ada dua ibadah yang sangat-sangat ditekankan dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama sembahyang Id, yang kedua ibadah kurban. Ya, bahkan dua ibadah ini tertera dalam ayat Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau, maksudnya sembahyang Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban engkau. Kalau Idul Fitri nggak ada ayat yang menerangkan tentang ini. Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha ada. Fasalli li rabbika wanhar. Karena di dalam ayat ini pakai fi'il amar, ulama-ulama mazhab kita ada yang berbeda pendapat. Setiap menggunakan fi'il amar itu kata perintah. Ya pada umumnya yang namanya kata perintah itu kewajiban. Nah, makanya menurut mazhab Imam Hanafi, berkurban ini hukumnya wajib, dan sembahyang Idul Adha dan Idul Fitri juga hukumnya wajib. Karena menurut beliau mazhab Imam Hanafi ini amar lil wujub, perintah yang wajib dijalani. Ya, fasalli, maka salatlah engkau kepada Tuhanmu, itu wajib, perintah wajib menurut mazhab Imam Hanafi. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, itu juga menjadi wajib. Ini menjadi wajib. Adapun menurut mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ini namanya amar lil ibadah, amar lil mandubah. Ya, perintah yang sesungguhnya. Perintah ini hanya sunnah. Ya, perintah ini hanya sunnah. Ya, jadi bapak-bapak, kurban ini hukumnya bagi mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, adalah sunnah. Ya, adalah sunnah. Sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Artinya apabila dalam satu keluarga itu mencakup bapak, emak, anak. Ya, kalau dia punya cucu, nah dia termasuk. Kalau dalam satu keluarga dia berkurban, maka orang yang berkurban itu dapatkan sunnah kifayah. Dia dapatkan sunnah kifayah. Saudara-saudaranya yang lain tidak dapat lagi tuh sunnah kifayah, hanya satu. Lalu bagaimana kalau misalnya dalam satu keluarga ada yang kurban 2 orang, ada yang tiga orang, selebihnya dapat pahala sunnah muakkadah. Dapat pahala sunnah muakkadah. Jadi dalam satu keluarga apabila dia berkurban, nah dia dapetin sunnah kifayah. Abangnya kurban, adiknya berkurban, atau cucunya kurban, atau bapaknya atau emaknya, maka dapatkan sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Kemudian kurban ini tidak menjadi wajib kecuali dinazarkan.
Ya, kurban ini tidak menjadi wajib kecuali dinazarkan. Kalau gaji Anda turun sebelum Idul Adha, atau proyek Anda full sebelum Idul Adha, ya, Anda pengen kurban, ya, nah itu maka menjadi nazar, wajib. Goal proyeknya maka diwajib di kambing, wajib di kambing, wajib dia goal. Atau dengan kalimat serupa dengan nazar, bimithli dengan contoh, hadhihi udhiyatun li, ini hewan kurban saya. Kata-kata ini juga menjadikan kurban tersebut menjadi wajib. Jadi dengan kalimat, dengan kata-kata itu bisa merubah hukum, bisa merubah hukum. Hadhihi udhiyatun li, ini hewan kurban saya, maka hewan kurban tersebut menjadi wajib. Oleh karena itu hati-hati yang pengen besok kurban, sertakan kata-kata sunnah, baik di depan maupun di belakang. Ini hewan sunnah kurban saya, atau ini hewan kurban sunnah saya. Boleh sunnah kurban, boleh kurban sunnah. Dengan salah menyebut itu bisa berubah hukum. Bedanya gimana? Perbedaan kurban wajib sama kurban sunnah. Oh, beda banget. Beda banget. Yang pertama, kalau kurban wajib, seseorang yang berkurban dan ahli warisnya nggak boleh makan daging kurban tersebut. Bapaknya ngomong begitu, hadhihi udhiyah li, ini kurban saya. Ya, maka bapaknya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya itu nggak boleh makan daging. Dan kambing kurban ini berbeda diberikan kepada daging kurban yang sunnah kurban. Kalau kambing kurban wajib, kambing ini diberikan khusus lil fuqara'i wal masakin, untuk fakir miskin. Kalau sunnah kurban boleh diberikan kepada orang-orang kaya. Tapi kalau dia kurban wajib, orang kaya nggak boleh makan. Karena itu hakul fuqara'i wal masakin, haknya orang fakir miskin. Kalau kurban sunnah, yang kurban boleh makan, bahkan sunnah, kemudian diberikan juga kepada orang-orang terdekatnya, mau orang kaya maupun orang susah sama rata. Paham ya? Nah, beda sedikit kalimat, kata-kata sunnahnya kurang, maka hukumnya berubah. Jadi hati-hati di dalam mengucapkan kata-kata di dalam berkurban. Ya, katakanlah ini hewan kurban sunnah saya, ini hewan sunnah kurban saya. Jangan katakan kata-kata tidak menggunakan sunnah. Paham ya? Kemudian selanjutnya, kurban ini menurut pendapat yang terkuat ya, hanya untuk orang yang hidup, terkuat. Karena ada pendapat juga yang mengatakan boleh untuk orang yang sudah meninggal. Namun
pengen yakin, kita ibadah pengen tahqiq. Jadi ikutin pendapat yang terkuat. Jadi kurban ini diperuntukkan hanya untuk yang hidup. Pahalanya buat yang udah meninggal. Pahalanya buat yang meninggal. Jangan satu pahalanya. 2 orang, 3 orang, udah ala niatina. Termasuk niat kita itu tergantung niat kita gimana kita kurban. Ya tergantung niat kita. Pahalanya buat siapa? Ini kurban sama habis umpamanya Jumat di masjid itu Jumat tuh dihukumin oleh Bang Rahman. Ya, alhamdulillah dari Allah 100.000 pahalanya diperuntukkan untuk almarhum Sina, almarhumah, almarhum. Itu sama bolehnya begitu. Ya, jadi kurban ini buat orang yang hidup. Pahalanya buat yang meninggal. Pendapat terkuat. Karena menggunakan boleh yang udah meninggal. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad ketika berkurban, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Rasulullah bawa kurban. Kemudian Rasul mengatakan ini kurban dariku dan dari keluargaku dan dari seluruh umatku. Ini ulama sepakat bahwa hadis tersebut khususiyah li umat, khususiyah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis khusus buat Rasul doang, tidak bisa digunakan kepada yang lain. Jadi hanya yang berhak mengatakan ini adalah Rasul. Ya, kayak Rasul nikah berkali 11. Itu khususnya dari Rasul itu. Kita nggak bisa ikutin. Nah termasuk ini. Hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Khususnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kurban buat yang hidup, pahalanya buat yang meninggal. Pendapat terkuat. Berbeda dengan akikoh. Kalau akikoh yang meninggal juga diakikahin namanya. Bapak kita yang udah meninggal, dia belum diakikahin, kita akikahin boleh? Boleh. Kita punya bini belum diakikahin, meninggal, kita akikahin boleh. Kita punya anak udah meninggal, belum diakikahin, diakikahin boleh. Walaupun anak umur baru 2 hari, 3 hari. Kenapa akikah boleh, kurban gak boleh buat yang hidup? Karena akikah kaitannya sama kelahiran. Semua orang ngalamin kelahiran, orang yang mati juga ngalamin kelahiran. Adapun kurban kaitannya sama kemampuan. Dan gak mungkin orang yang udah mati mampu. Apa sabda Nabi? Maka lahu sa'atun, siapa orang yang punya keluasan rezeki, falam yudhi, dia gak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia deketin tempat sholat kami. Maka lahu sa'atun, siapa orang yang punya keluasan rezeki. Siapa yang punya keluasan rezeki? Orang yang mati, orang yang hidup. Tentunya orang yang hidup. Ya, nah setelah ini ya, kurban itu hanya untuk orang ya, pahalanya buat yang mati, kecuali akikah. Ya, karena kaitannya akikah dengan kelahiran, kalau kurban dengan kemampuan. Ustaz, tanya. Kalau sebelum akikah, kemudian kita kurban, yang diutamakan akikah dulu atau kurban? Apabila seseorang pengen, ada seseorang dia belum akikah, apakah diutamain kurban atau akikah? Tergantung dari umurnya. Kalau umur ini anak belum balik, maka wajib akikah.
kecuali kita boleh balik. Kalau kita boleh balik, mau akikah, mau kurban silakan. Dua-duanya lebih bagus. Iya. Ya tergantung dari kondisi yang dikorbani atau akikahi. Satu lagi Ustaz. Iya. Kalau orang tua kita ini sakit, kemudian diberwasiat, ya, nah kalau saya mati, ya ngadu umur, korbanin saya, itu sunnah korban boleh orang mati. di wasiat nih. Iya. Ya itu sama kayak saya punya orang tua. Jadi mau meninggal minta dipotongin kambing. Mungkin sedekah doang. Iya, dipotongin kambing, dibagi-bagi itu sedekah namanya. Ya kalau korban kan nggak bisa buat yang meninggal. Orang meninggal nggak boleh korban. Nggak bisa. Sekalipun dikatakan wasiat. Iya, nggak bisa. Tidak ada wasiat selama itu wasiat keluar dari syariat Nabi. Dan perlu diketahui juga, wasiat ini nggak bisa diterima kepada bagi seseorang yang hidupnya mustamirrah. Hidup ada dua, ada mustaqirrah, ada mustamirrah. Yang boleh diterima wasiat menurut syariat itu yang hayatul mustaqirrah, kehidupan yang tetap. Artinya mantap, dia sehat, lahir batin dia sehat. Itu hayatul mustaqirrah. Kayak kita sekarang nih. Nah kita dalam kondisi hayatul mustaqirrah. Ada orang yang hayatul mustaqirrah, kehidupannya tinggal nunggu kematian. Ya, pakai alat. Ya, gitu. Wasiat dia nggak bisa diterima. Wasiat dia nggak bisa diterima. Ya, karena kehidupan dia tinggal nunggu isdat tuh. Alat dicabut juga mati. Termasuk juga binatang. Ini kebetulan nih, ayah saya ngomong masalah ini. Binatang sama, ada hayatul mustaqirrah, ada hayatul mustamirrah. Yang boleh dikurbani adalah hayatul mustaqirrah. Apabila binatang yang kehidupannya mustamirrah, maka tetap hukumnya menjadi bangkai. Contoh, ya, kita punya kambing ketabrak kereta, celeng, masih hidup, potong. Tetap hukumnya bangkai. Oh, benar. Karena hayatul mustabirrah. Ini kambing tinggal nunggu mati. Walaupun masih hidup tapi nunggu Mati. Lagi sekarat ya kita. Iya. Sama ayam juga. Ya, ayam juga. Sama ayam. Ayam celeng. Potong sayapnya, ayam polongnya. Tetap aja. Ya ayamnya bangkai karena hayatul mustamirrah. Jelas Pak? Gitu ya? Kita motong kambing kurban. Pernah kejadian tahun berapa itu yang dicocok ini namanya? Pahala bahasa cocok waktu bilang misal. Kita motong kurban. Kemudian ketika kita potong, pisaunya terlepas atau patah. Gitu ya? Ambil pisau yang lain, ambil pisau. Bangkai udah di sapi. Ini kambing udah bang, walaupun masih hidup. Karena hukum sapi ini, kambing ini hayatul mustabir, kehidupan yang tinggal nunggu koket. Nggak ada udah mati, nggak perlu pakai potong lagi. Nah dulu kan itu dicocok, karena itu gerak sapinya. Ini cocok bilang, mau bilang tidak cocok pakai itu anak itu. Apa? Ganco. Oh, berarti itu bahasa. Karena sapinya gede, gerak-gerak sebelum dipotong, gerak-gerak dicocok lah, bilang
Keluar tahu hayatul mustamir. Bangke hukum. Iya. Jadi kehidupan ada dua, hayatul mustamirah, ada hayatul mustamirah. Terjadi lagi ayam ya, dipotong dan lepas, berjam-jam nggak mati masih jalan, motor itu gimana? Nggak apa-apa. Potong kembali. Nggak usah ya, gini aja yang penting uratnya kan udah putus, 3 urat udah putus, udah cukup gini aja kalau juga mati. Emang ajalnya belum sampai. Kalau juga gitu. Dalamnya juga nih bos. Dalam juga. Jadi Ajalnya belum sampai. Jadi ini lagi gitu. Jadi gue pakai. Iya, masalah juga, nggak apa-apa ya. Masalah juga, udah mati lama-lama. Yang penting urat itu udah putus. Kalau misalnya uratnya baru 1 yang putus, dilanjutin lagi, nah itu baru nggak boleh. Yang penting 3 urat. Sampai 2 kali gorong itu tak Ya, urat kanan kiri sama urat sini pernah. Itu makanya yang motong kambing, motong sapi ya harus ada ilmunya. Ya kita harus belajar. Kan gitu ya. Jangan modal nekat. Kan banyak sekali yang nekat-nekat. Iya. Beranian ya. Benar, benar. Ya berarti goloknya harus gimana? Udah tahu misalnya di bengkel ketendang Saya sapi itu biar ketendang. sesat dimakan sesat. Kalau orang yang nggak biasa apa namanya nggak biasa motong kambing dan nggak tahu ilmunya main gorok aja tuh makanan itu Ya dipaham. bang, kayak gitu aja. Oh, gitu. Bang, kayak kasih aja ini orang gila kasih aja ini kan gak hukum. Nggak tahu ilmunya main gorok. Oke, Abang Malik dulu, Abang Malik ajarin kalau motong kambing, ketika kambing di jalan apa namanya? Pisaunya patah, langsung tangannya masukin ke dalam, masukin tangan ke leher. Gitu lah ya. Makanya kan disunahin bagian motong kambing, sapi di bawah ada pisau lagi. Jadi pisau yang dipegang sama pisau yang ada di bawah. Kalau pisau patah, langsung masuk tangannya. Ya, tamfil bisikin ini tangan diserupakan dengan pisau. Kemudian ambil dari bawah, ngangkat. Ibrahim begitu. Ya gitu ya. Rasa ya. Ya. Lanjut kemudian satu hewan kambing. Yo, belum tinggal. Sedikit lagi. Sudah sedikit lagi. Satu hewan kambing untuk 1 orang. Nggak bisa untuk beberapa orang kecuali sapi, kebo, onta. Ya, sapi, kebo, onta maksimal 7 orang. Tapi kalau 2 orang doang itu lebih bagus. 3 orang doang itu lebih bagus. Anda pengen beli sapi deh, tapi duitnya kurang, sama loh. Anda pengen beli sapi tapi duitnya kurang, jadi kita patungan berdua, kita beli sapi untuk berdua. Itu bagus, nggak harus tungguin 7 orang, maksimalnya 7 orang. Kalau kambing untuk 1 orang. Di Kalimalang ya Pak, ada pengajian. Pengajiannya banyak mak-mak. Ya, setiap Idul Kurban dimintain 1 orang 250.000. Bakal di kambing. Ya, nanti kambingnya dipotong. Nanya, namanya siapa? Nanya nama majelis taklim. Assalam. Ya, pakai nama majelis. Seperti di Ya, sekolah. orang yang mati aja nggak boleh gimana nama majelis taklim? Benda mati. Ya pasti. Seperti di sekolah kayak gitu. Sama di sekolahan gitu. Cuma kalau di sekolahan itu diajarin oleh guru-guru mereka, kita belajar berkurban. Gitu kan ya di sekolahan. Nah ini masih salah nenek-nenek 250.000, mertua saya kena 250.000 ditagih. Ya, kadang-kadang dapat 100 orang ada. 250.000 udah berapa duit? Bisa tuh. Iya, dibeli kambing cuma 4. Itu juga kayak anak kucing kecilnya kambingnya. Itu ngakalin duit orang. Begitu ngakalin duit orang. Jadi kambing untuk 1 orang. Sapi 7 maksimal. Ya. Kemudian afdal yang mana? Ya, apakah kita korban bagusan kambing
bagusan sapi, bagusan onta, bagusan kebo. Tergantung warga makannya apa. Di tanah rendah pada umumnya apa? Makan kebo. Nah, makanya afdol kebo. Di tanah rendah biasanya makannya apa ya? Sapi. Nah, afdolan sapi. Di tanah rendah biasa makannya onta. Nah, onta ini afdol. Ya ada onta ini. Iya. Cuma menurut Imam Ibnu Hajar ada urutan juga. Jadi tak tergantung warga. Yang pertama sisi afdol al-ibil, thummal baqar. Habis onta, sapi, thummal baqar. Baru kambing. Begitu. Ya. Ya. Kemudian dalam memilih kambing tentunya yang berbadan besar, badan gemuk. Azimu duhayakum fa innahu al-sirati matwayakum. Besarkanlah hewan kurban kalian, karena hewan kurban yang kalian kurbankan akan menjadi kendaraan nanti di hari kiamat. Kan begitu, ya. Nah, dalam sisi warna, ya, warna, afdalan warna, dalam sisi warna, nomor satu warna putih. Ya, warna putih. Yang kedua warna kemerah-merahan, coklat. Ya, coklat. Itu nomor dua sisi afdal. Yang nomor tiga dua warna, putih coklat atau putih hitam. Yang keempat warna hitam terakhir. Namun warna ini kalah dengan banyaknya daging, gemuknya daging. Paham ya? Ya. Nah, bagi yang tahun ini emang belum Allah gerakin hatinya untuk kurban, padahal duitnya masih ada. Duitnya pasti ada. Ya, setiap berkurban dalam hati kita pengen kurban di tahun besok, itu langsung Allah catat, Allah kasih. Namun ketika kita dapat duit, kita lebih memilih handphone ketimbang kurban. Gitu. Ya, jadi untuk tahun ini yang belum tergerak hatinya, ya. Kan makanya maka dalam usaha itu siapa orang punya keluasan rezeki, di sini dimaknai keluasan rezeki dan keluasan hati. Orang punya duit tapi keluasan hatinya nggak mau ngeluarin, itu dia nggak bakalan berkorban. Ya, dia nggak bakalan mau berkorban. Kalau kita nggak punya untuk tahun ini, ya lakukanlah sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, yang dia berkorban seekor ayam. Tapi jangan dibawa ke masjid. Kan diomongan orang lagi, ya. Pasar, ya, hidup, dipotong, dimasak, dibagikan. Ya, ayam atau burung atau bebek kan ya. Ya, ya besok beda lagi ya. Nah, besok hari Senin kan Idul Adha. Jadi pengajiannya nanti bajunya di hari Minggu. Jadi hari Minggu besok pengajian tidak. Jumat. Enggak, belum. Jumat aja. Jumat akhir sih. Oke, terakhir. Tiga besok ya. Enggak ada aman. Jumat kosong kan? Jumat kosong. Ya, jadi minggu besok Senin jadi Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab wa bizidna ilma wa rizqna fahma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana saghira wa la mahruma. Allahumma la tad'alna fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la jahilan illa 'allamtahu wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين.